Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan coba membuat video motovlog ya. Oke, jalur yang akan kita bahas adalah sekarang jalur dari Desa Cimara menuju Desa Luragung. Ya, bisa dilihat. Oke, saya sekarang start dari Balai Desa Cimara. Saya sedang berada di Jalan Raya Desa Sukarapi dengan kondisi jalan yang bisa dilihat aspalnya sangat mulus sekali. Iya. Oke, saya mengendarai motor Honda Beat Street ya, tahun saya lupa lagi. Untuk kamera sendiri saya menggunakan kamera Vimy Palm. Ya, untuk youtuber pemula ataupun senior wajiblah punya ini supaya bisa menghasilkan hasil video yang bokeh seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, sepanjang jalur ini saya rasa cukup santai, cukup enak ya, jalurnya enak banget. Semoga di perjalanan saya tidak terjadi apa-apa. Oke, tujuan saya membuat vlog ini daripada diam bengong, kebetulan saya akan COD sesuatu barang ya, jadi ya gimana lagi ya. Oke, ini kita sudah masuk di perbatasan Desa Sukarapih menuju Desa Sumurwiru ya. Nah, dari mulai sini ini tanjakan Cijati ya. Tanjakan ini karena sekarang sudah musim penghujan, jadi jalannya sudah agak hancur banget, bisa dilihat. Wah, banyak sekali lubang-lubang yang tercipta oleh cipratan air hujan ya. Karena di akhir-akhir bulan Desember ini hujan cukup deras sekali. Oke, ini dia lokasi terparah, bisa dilihat banyak sekali kubangan-kubangan air ya. Karena sejatinya aspal itu kalah dengan air ya. Oke, ini jalur terparah di Desa Sumurwiru ya. Ya bisa dilihat. Gile. Nah, berdasarkan penelusuran saya, Desa Sumurwiru itu berdampak cukup parah ya. Entah itu karena faktor aspalnya sudah menipis, jadi terkena guyuran hujannya jadi wajar, atau juga mungkin karena sedang adanya proyek relokasi untuk Desa Kaungsari di sana, jadi banyak sekali kendaraan proyek yang berlalu lalang, terutama truk dengan muatan berat. Nah, otomatis kan truk dengan muatan berat tersebut dapat merubah kontur jalan ya. Apalagi tadinya di musim kemarau yang panas, sekarang di musim hujan, kontur tanah yang kena beban berat itu kan bergeser, kena air hujan, rontoklah dia, ke bawah lah dia, bisa dilihat. Wih, banyak sekali hancurnya. Ayo, jadi menikmati jalan itu tidak senikmat apa ya, kalau ya motoris bilang itulah ya. Maaf nih, jadi kebanyakan kacau gitu ya. Oke, ini di persimpangan Sumurwiru bisa dilihat jalannya cukup parah ya. Masih bisa dilalui, cuman harus ekstra hati-hati karena banyak lubang dan banyak kubangannya juga. Oke. Nah, bisa dilihat itu banyak lubang juga di situ ya. Oke, ini di ujung perbatasan Desa Sumurwiru di sini. Oke, dampak terparah juga bisa dirasakan di jalur ini ya. Jalur ini cukup berdampak parah juga, bisa dilihat banyak sekali kubangan lubangnya ya. Jadi untuk pengendara yang ugal-ugalan, diharapkan jangan ugal-ugalan di jalur inilah, karena sangat berbahaya untuk diri sendiri dan juga dapat membahayakan orang lain. Oke, masih tetap berlanjut ya.
Bisa dilihat jalurnya, wih, sungguh-sungguh menantang sekali ya. Nah, kalau untuk off-road ya sekarang itu banyak kan motor-motor berkeliaran yang settingannya itu settingan off-road ya. Sepertinya untuk melalap jalan seperti ini cukup enak ya. Tapi lebih enak lagi kayaknya jalan di lumpur. Di lumpur lah, seperti becek-becekan gitu. WC jangan diketawain lah. Garing. Oke, ini perbatasan Desa Sumurwiru. Kita akan memasuki jalur Sumurwiru Panjang. Oke, di sini terdapat sebuah makam atau pekuburan yang disebut dengan Astana Panjang. Mitosnya, kalau orang luar yang melewati daerah ini, maksudnya orang luar desa gitu ya, luar desa Sumurwiru atau Cimara dan sekitarnya, orang luar begitu, mitosnya itu sering diganggu oleh makhluk halus daerah situ ya. Ya itu mitos, entah kalian mau percaya atau enggak lah. Yang jelas alhamdulillah saya selaku pribumi tidak pernah mengalami ya. Oke, bisa dilihat tadi di jalur ini sekarang udah, kalau menurut saya udah agak ramai ya, karena ada pabrik, ada ternak ayam di situ. Jadi kalau semisalkan kalian pulang malam lewat jalur ini, jadi tenang-tenang sajalah. Oke, ini jalur terparah. Selanjutnya daerah sini bisa dilihat hancur sekali jalannya. Jadi kalau ditelisik di sini apa ya? Jadi kalau musim hujan itu jalur air itu bukannya dia ada jalur khusus ya, sungai kecil gitu. Tapi di sini gak ada. Justru air tersebut malah lari ke jalan. Tuh kan di samping kiri ya. Sebelah kiri kita lihat di situ ada jalur air kecil. Nah, disitulah tempatnya ketika hujan turun lebat, airnya mengikuti jalur aspal tersebut. Makanya ya nggak aneh lah kalau aspalnya bolong-bolong kayak seperti itu. Oke, bisa dilihat jalurnya, wih. Tapi alhamdulillah juga hari apa ya, Bupati pernah berkunjung ke Desa Cimaraya bulan-bulan kemarin lah, dalam rangka peresmian Pokdarwis ya, panitia pokok dasar panitia pokok sadar desa wisata ya, perintisan desa wisata di Cimara. Kayaknya Bupati melihat jalur ini, wah udah parah, jadi sangat berterima kasih juga. Bisa dilihat ada tender situ ya. Jadi sebagian jalur yang agak parah itu diperbaiki lah. Ya lumayan lah, walaupun ditambal-tambal juga kan, seenggaknya meminimalisir resiko kecelakaan di jalan. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang telah memperbaiki jalan yang walaupun sedikit ya, alhamdulillah lah, bersyukur udah agak lebih baik ya. Berharap sih nanti jalur ini yang menuju ke Cimara itu full aspal lah. Amin. Oke. Nah, begitu dong, jangan dikasih gagal. Oke, ini jalur, untuk jalur di sini jalur pemanukan agak lumayan bagus lah. Nah, bisa dilihat. Oke. Di sini pemandangannya keren, Bro. Bisa dilihat ada saung tingkat di situ. Ya, kalau malam itu bahaya, suka jadi warung remang-remang gitu. Oke, ini daerah Kebon Jati lah kalau bahasa Sundanya ya. Di jalur ini agak lumayan, sebagiannya juga jelek, termasuk parah ya. Tapi alhamdulillah kita kembali bersyukur lagi karena tadi ada bantuan dari Bapak Bupati. Jadi ya jalannya sekarang udah agak lebih baik lagi. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, bisa dilihat, wih, mantap kali. Tadinya itu di sini jalurnya paling parah ya. Karena tadi jalur ini menjadi sungai dadakan kalau musim hujan gitu ya. Nah, lumayan lah buat ditanam pisang atau ternak lele di situ lah. Oke, sekarang kita berbelok ke arah kiri. Ini jalur utama penghubung antara Jawa Tengah dan Kuningan ya, Jo.
Jawa Barat kali perbatasannya ya. Oke, saya lanjut di jalur utama, lanjut lagi. See you. Oke, sekarang kita memasuki jalur Desa Ciberem. Oke, sambil menikmati musik, lanjut aja. Iya, di Desa Ciberem untuk jalan cukup enak ya. Jadi untuk jalan-jalan utama yang besar seperti ini, ya cukup lumayan lah, karena ini jalur mobil-mobil kecil ya. Untuk jalur mobil bis belum bisa menjangkau jalur ini, karena ada sih pernah yang nekat bis sampai jalur mahkota, tapi kebanyakan kesulitan sekali di jalur Calincingnya itu loh, yang katanya sangat susah dan banyak pepohonan sekali. Nanti kita akan melewati jalur tersebut. Oke. Iya, bisa dilihat jalur ini cukup sepi, lunglai sekali ya. Mungkin karena sedang pandemi COVID seperti ini ya, wah serba susah sekali kita ya. Jadi yang kerja banyak yang dirumahkan, tapi bingung juga ya dengan adanya COVID seperti ini. Kok aneh gitu ya, sekolah itu kok dibubarkan, tapi kayak tempat liburan, kayak hajatan gitu kok masih tetap berjalan gitu loh, aneh gitu ya. Oke lah, itu mungkin kebijakan dari pemerintah ya, karena mungkin pemerintah sangat memikirkan sekali generasi bangsa itu kan. Patokannya itu ada di ada di anak-anak kita yang, atau ada di adik-adik kita yang sedang belajar di sekolah-sekolah itu ya. Jadi kalau ibaratnya kalau sekolah dimasukkan, jadi akan banyak sekali, katanya akan banyak sekali anak-anak sekolah yang mati terinfeksi virus tersebut. Jadi kita berdoa jangan seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan memasuki jalur Calincing ya. Ini mohon maaf agak belepotan seperti itu ya. Jadi yang belum tahu jalur Calincing ini, pokoknya jalurnya asik banget, banyak kelokan tajam. Di sampingnya itu, samping kiri kalau dari arah saya ya, itu jurang. Kalau kalian pernah pergi ke jalur Bandung, Cadas Pangeran tuh, nah hampir seperti itulah. Kalau istilah saya mah ini Cadas Pangerannya daerah Kuningan Timur gitu ya. Tapi asik sekali loh jalurnya. Untuk kalian yang belajar riding atau ingin ya hobi motor lah gitu, kalau ikut jalur ini, kalau lewat jalur ini sangat asik sekali karena banyak tikungan. Jadi kita itu belajar skill untuk menikung ya. Tapi jangan sampai belajar skill menikung teman gitu ya. Oke, kembali lagi, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ternyata video saya waktu berangkat di jalur Calincing itu ada kesalahan teknis lah, pokoknya ada. Jadi sekarang saya bertolak dari Luragung menuju ke daerah Calincing. Oke, sekarang kita berada di atas jembatan Luragung ya. Di bawahnya itu adalah Sungai Cisanggarung. Enak tuh di sungai tersebut. Kalau kita kalau habis hujan biasanya mancing mantap. Oke, abaikan HP, jangan sampai ya. Oke, ini peringatan buat kalian yang sedang mengendarai motor, jangan tiru seperti saya tadi ya. Jangan gunakan HP ketika di jalan raya. Lebih baik kita ke samping dulu baru kita berhenti. Oke, jangan sampailah meniru hal buruk seperti saya tadi ya. Oke, mohon maaf sekali.
Oke, ini di sebelah kiri kita banyak sekali jajaran-jajaran kasreng ya. Ini ciri khas, salah satu ciri khas makanan di Luragung, kasreng-kasreng. Jadi kalau kalian berasal dari daerah kota, wajiblah mampir di situ ya. Selain makanannya enak-enak, harganya sangat murah sekali pokoknya lah. Mantap pokoknya, wajib dicoba. Ya tadinya kan ada satu warung, dua warung, sekarang ada banyak lah di samping kiri dan kanan di situ ya. Kalian bisa pilih-pilih yang mana di situ ya. Oke, ini kita akan menuju ke Desa Cikadu di sini ya. Oke lah, sambil menunggu perjalanan kita ulas lagi yang nanti lah perjalanan di mana ya? Di Calincing saja lah. Oke, mantap bro. Oke, sekarang kita memasuki jalur Calincing. Oke, ini adalah tanjakan yang terkenal di sini. Namanya tanjakan Kiara Domba atau Kiara Embe ya. Jadi tanjakan ini sangat ekstrim sekali ya. Jadi di sini banyak sekali mobil muatan seperti truk, mobil box, bahkan mobil pribadi umum ya, banyak sekali terjadi kecelakaan di sini ya. Rata-rata kasusnya sama, dia bawa muatan banyak, nggak kuat nanjak, akhirnya mundur lagi dan lah ke bawah seperti itu. Parah banget lah pokoknya. Oke, bisa dilihat, nah itu sangat kesulitan sekali sepertinya tuh mobil truk ya. Oke, di sebelah kiri itu ada jalur yang menuju ke mana coba? Saya lupa lagi itu jalur apa ya. Maklum, sudah agak uzur kali ya. Oke, tadi itu jalur ke Cimahi ya. Sebelah kiri. Oke, ini tanjakan di sini. Nah, ini dia ikon terkenal di sini yaitu Kiara Domba. Oke. Kiara Domba di sini pohon kiara yang sangat gede sekali ya. Dulu di situ banyak sekali kejadian-kejadian mistis ya. Kenapa dikaitkan dengan kejadian mistis? Karena daerah situ, terutama di Kiara Domba itu, istilahnya cek jama bahulama tempat pemicunan mayit didinya teh. Menyeramkan sekali lah. Jadi banyak sekali penampakan ya. Dan seremnya jalur ini kalau siang seperti ini kan enak terang benderang ya. Tapi kalau malam itu jalurnya gelap gulita. Gelap sekali. Jadi untuk yang nggak bernyali jangan berani-berani deh lewat jalur sini. Karena apa? Selain banyak diganggu makhluk halus, juga yang paling ditakutkan itu adalah begal. Ya, banyak sekali kasus begal di sini. Bahkan sampai ada di tahun berapa ya itu? Kasus pembunuhan kalau tidak salah ya. Entah itu kasusnya pencurian atau apa, tapi yang jelas ada beberapa kasus pembunuhan lah di daerah sini ya. Jadi sangat serem sekali. Padahal kalau dilihat-lihat di situ kan banyak sekali tiang PLN ya. Ya oke. Banyak sekali tiang PLN, tapi kenapa kok nggak ada satupun yang dipasang lampu PJO gitu, penerangan jalan ya. Padahal kalau jalur ini dikasih lampu PJO, jadi meminimalisir kejahatan, meminimalisir kecelakaan juga. Oke, karena jalurnya ekstrim sekali, lihat. Wah, mantap dah be. Tapi kalau jalur malam, jangan berani-berani dah. Tapi alhamdulillah saya sudah melalui jalur ini sudah berapa tahun ya, dari zaman saya sekolah STM sampai kuliah aman saja alhamdulillah. Jalur malam saya sudah pernah laksanakan lewat jalur sini. Pulang jam 1 malam, jam 2, jam 3, alhamdulillah lancar saja. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah buat kalian yang penasaran lewat jalur ini. Entahlah mau percaya sama mitos tersebut atau enggak gitu ya. Itu tergantung kita masing-masing sih. Setiap kita melalui jalan manapun, kalau niatnya kita hanya ya sekedar ingin lewat saja, nggak berbuat macam-macam, ya insya Allah nggak akan terjadi apa-apa lah gitu.
Oke, ini kita masuk di Desa Calincing. Di sini ya, desa ini terletak di ketinggian berapa ya? Segitulah. Yang jelas ini salah satu-satunya desa yang terletak di jalur ini ya, jalur paling puncaknya ini ya. Nanti setelah Kiara Domba, Desa Calincing, kita akan bertemu di jalur apa ya? Kalau dulu itu namanya itu dia ikon Calincing tersebut. Jalur Calincing itu yang kalau dulu ada rumah si Rambo lah istilahnya. Si Rambo tersebut adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan, orang daerah mana gitu ya. Tapi dia itu bermukim di tanjakan Calincing tersebut. Dan kreatifnya orang tersebut bisa membuat rumah, dan dulu sangat terkenal sekali rumah tersebut ya. Jadi dulu istilahnya itu bukan tanjakan Calincing, dulu mah tanjakan si Rambo istilahnya. Kenapa orang tersebut disebut Rambo? Karena dandanannya, maklum lah orang orang yang memiliki gangguan jiwa gitu ya, dandanannya itu apa ya, dan dandanannya itu seperti Sylvester Stallone itu di film Rambo seperti itu ya. Ya, jadi makanya orang-orang banyak sekali yang menyebutkan bahwa orang tersebut mirip dengan si Rambo. Oke. Iya, ini ada di sebelah kiri kita ada jalur, bukan yang itu ya. Nah, yang ini nih jalur ke daerah Baok ya. Saya belum pernah ke sana ya. Kalau dulu sih jalurnya hancur banget. Kalau sekarang nggak tahu. Mudah-mudahan sekarang sudah bagus ya. Oke, ini sekarang kita sedang menuju ke belokan Calincing atau tanjakan si Rambo. Ya, mohon maaf sekali tadi di video tayangan berangkat video saya error. Chat saya error, jadi nggak bisa ngerekord waktu saya berangkat ya. Jadi ya untung saja ini waktu saya pulangnya masih bisa diulas di sini ya, masih bisa kalian lihat, masih bersyukur juga gitu ya. Oke, ini dia sebentar lagi. Oke, ini dia tanjakan Calincing. Tanjakan Calincing ini berbelok-belok, kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti huruf S ya. Kenapa dia bentuknya seperti huruf S? Karena dia kalau bentuknya seperti huruf L atau dia sejajar lurus, nah oke, ini dia lihat belokannya. Oke, ini belokan pertama ya, Kudunan Calincing, tanjakan Calincing. Oke, tadi nah bisa dilihat banyak sekali. Nah, tadi untuk rumah si Rambo adanya di atas tadi ya, karena sekarang sudah tidak ada. Oke, ini kelokan terakhirnya. Oke, ini yang paling tajam di sini menikung ya. Dulu sekali banyak kejadian di situ, banyak motor jatuh lah, mobil loncat. Kebanyakan sih karena ada tumpahan oli di jalan gitu kan. Ya bahaya sekali kan kalau oli di jalan tumpah, kita lewat walaupun ban kita baru, kalau udah menggigit aspal yang kena oli, ya akhirnya pasti kita bisa ngesun aspal. Ya seperti itulah. Oke, kita menuju turunan bawah dan bisa dilihat jalur-jalur ini apa ya, masih penuh dengan pepohonan besar ya. Jadi kalau kita lewat jalur ini malam, bisa dibayangkan saja tidak ada cahaya lampu sama sekali, jadi gelap gulita. Oke sahabat vlog, mungkin cukup di sini saja saya mengulas tentang perjalanan saya dari Desa Cimara menuju ke Desa Luragung. Mohon maaf walaupun videonya sepotong tadi karena ada kesalahan teknis ya. Lain waktu saya akan ulas kembali. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Untuk yang mau lewat jalur ini tetap hati-hati, baca doa dulu, cek kendaraan Anda sebelum perjalanan. Ya, karena sejatinya kita itu makhluk ciptaan Tuhan, ya wajiblah ketika kita ingin berlimbung kepada Tuhan, kita juga wajib memeriksa apa ya, kelengkapan-kelengkapan yang ada di kendaraan kita supaya kita juga aman. Amin ya robbal alamin. Oke. Akhir kata, see you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.